Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah muhasabah memasuki awal tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sungguh begitu cepat waktu berlalu. Peralihan bilangan detik menuju menit beralih menjadi bilangan jam, berubah menjadi bilangan hari. Hari pun berganti berbilang minggu. Minggu berputar terus menjadi bilangan bulan. Dan kini kita sudah memasuki berada di awal tahun yang baru 1447 Hijriah. Penting bagi kita semua mensyukuri hal ini yang sampai detik ini. Bukankah jantung kita masih berdetak, asyik kita masih bisa menatap, mendengar, lisan bisa bertutur kata seraya berzikir, bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita gerakkan, kaki mampu kita langkahkan. Oh, sungguh untuk itu, selagi hayat dikandung pada Allah berikan karunia nikmat besar, masih diberikan nikmat hidup dan kehidupan penting. Awal dari tahun baru 1447 Hijriah ini, 4 hal harus kita introspeksi, mawas diri, kaji kembali diri kita. Kita muhasabah, menghisab, menghitung terkait dengan apa saja yang sudah kita perbuat. Setidaknya penting 4 hal untuk kita evaluasi, 4 hal untuk kita muhasabahi, 4 hal untuk kita mawas diri. Yang pertama terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terkait dengan aneka anugerah nikmat yang Allah berikan, sudah tepatkah kita peruntukkan di jalan Allah? Dan yang keempat terkait dengan ujian hidup dan kehidupan yang Allah berikan, sudah tepatkah kita pun menyikapinya? Yang pertama terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. 1446 Hijriah telah berlalu dan belum lagi tahun-tahun yang lalu. Kini sudah berada di awal tahun 1447 Hijriah. Kita mawas diri terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita jalankan? Kalaupun kita sudah jalankan, baik itu perintah salat, perintah puasa, terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan amaliyah baik yang wajib maupun yang sunnah, kalaupun kita jalankan, kalaupun kita sudah selenggarakan, sudah benarkah niat kita semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun ibadah kita sudah jalankan, sudah benarkah nuansa batiniah kita untuk menjalankannya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pondasi keimanan semata pada Allah Subhanahu wa taala? Penting selagi hayat dikandung badan. Oh, ternyata 1446 Hijriah banyak perintah-perintah Allah yang hamba belum jalankan. Rubah. Hakikat hijrah adalah beralih untuk kebaikan dan perbaikan. Kapan lagi kita masih diberi waktu? Karenanya bangkit untuk bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penting kita evaluasi terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi maksiat munkarat masih menjadi jiwa keseharian kita. Boleh jadi terkadang bangga kita melakukan sesuatu keburukan. Tahun baru telah datang, kita introspeksi, ya Allah, tahun-tahun yang lalu
terlebih 1446 Hijriah, Kau berikan anugerah hidup dan kehidupan. Kau berikan kami rezeki. Kau berikan kami, ya Allah, hidup dan kehidupan ini. Namun kami pakai untuk maksiat. Bangkit untuk tubuh ilallah taubatan nasuha. Bertekad masuk tahun yang baru. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Rugi besar jika hari ini kita lebih buruk dari hari yang kemarin. Rugi besar apabila Allah beri waktu masih saja bergelimang dengan aneka dosa, masih saja tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, bersegera kita kembali menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini penting, kita kadang luput untuk mensyukuri aneka karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang ada adalah senantiasa keluh kesah, seolah kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Sudahkah sampai detik ini kita mawas diri, kita evaluasi diri? Sesungguhnya begitu banyak karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Nikmat mata kita yang masih bisa melihat, nikmat telinga kita yang masih bisa mendengar, nih tangan mudah kita gerakkan, nih kaki mudah kita langkahkan, jantung masih bisa berdetak. Kita semua adalah orang yang kaya raya. Kita semua adalah yang Allah berikan hidup dengan kemewahan. Andai dirupiahkan berapa miliar mata kita, andai dirupiahkan maukah 2 buah kaki, 2 buah tangan, jantung kita, pankreas kita, ginjal kita diborong? Ada yang mau bayar 20 miliar. Untuk apa? Apalagi ada yang ingin menggadaikan keimanannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sejak bangun tidur saja kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, ya Allah, Kau telah menghidupkan kembali setelah mematikan. Saat kita tidur tak berfungsi mata kita, saat kita tidur tak berfungsi telinga kita, tak berfungsi akal kita, tak bisa kita komunikasi bicara satu dengan yang lainnya, tak bisa kita beraktivitas saat kita terbangun. Oh, sungguh luar biasa, Allah beri lagi nikmat. Itulah sebabnya tidur saudara kembar kematian, saat terbangun alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita Allah hidupkan kembali. Artinya apa? Bisa minum lagi, bisa merasakan dinginnya air lagi, bisa menikmati nasi lagi, bisa menikmati silaturahim lagi. Oh, sungguh kita bisa hidup lagi. Ini semua karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak bangun tidur, upayakan sampai tertidur lagi. Memasuki tahun yang baru ini, kita perhebat syukur kita. Yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih berikan nikmat iman. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat hidup dan kehidupan. Alhamdulillah, hamba masih bisa ruku. Alhamdulillah, bisa sujud. Alhamdulillah, bisa berjamaah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tingkatkan kualitas syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penting untuk kita evaluasi, mawas diri saat diberikan ujian hidup dan kehidupan. Diuji dengan keuangan kah? Diuji dengan faktor kesehatan? Diuji dengan faktor keharmonisan? Apapun bentuk ujian kita memasuki tahun baru 1447 Hijriah, stop!
berkeluh kesah. Stop! Mengeluh seolah tidak mensyukuri yang ada. Kita evaluasi. Kadang kita sering Betawi bilang ngedumel. Sehingga yang ada resah, gelisah, gundah gulana, pilu, duka, depresi, stres mewarnai hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena lupa yang nomor 3 tadi, mensyukuri yang ada. Kenapa? Karena senantiasa diingat-ingat yang luput-luput saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, ketahuilah, siap-siap hidup ini resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka. Jika yang kau ingat-ingat dalam hidup ini adalah yang luput-luput saja, alias seolah kau tak mensyukuri dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Yang keempat, dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini, senantiasalah tanamkan pertama ridho, artinya kita harus senantiasa senang apapun yang kita alami saat ini. Percayalah, yang luput, yang tidak kita miliki, percayalah, terkait dengan hal apapun yang kita gerutui, yang kita kasali, yang kita membuat tidak nyaman, tidak seberapa dibanding sejak lahir sampai saat ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Sehingga kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, hindarkan keluh kesah seolah tidak mensyukuri yang ada. Hindarkan keluh kesah seolah tidak ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hindarkan keluh kesah, yang ada adalah syukur. Faman radiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah akan ridho. Mustahil Allah meridhoi kita kalau dalam hidup dan kehidupan yang adalah ngedumel selalu seolah tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Akhirnya kita evaluasi secara keseluruhan. Kita sadar Allah masih beri waktu. Ya Allah, kami yang bergelimang dosa, kami yang bergelimang nista, kami yang haus senantiasa dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, selagi hayat dikandung badan, jadikan ya Allah senantiasa sesuai doa akhir tahun yang kami baca. Jadikan ya Allah segala amal-amal, jikalau banyak tahun-tahun lalu kami maksiat, munkarat, hal-hal ikhwah negatif, sesungguhnya Engkau kuasa untuk menghukum kami. Kau tak lakukan ya Allah, karena Rahman dan Ghafur kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah memasuki tahun yang baru ini ya Allah, sadarkan kami sesadar-sadarnya. Suatu saat roh lepas dari jasad ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa sadar satu saat kami akan kembali kepadamu, sehingga kami jadikan hidup dan kehidupan ini sebelum menghembuskan nafas terakhir, kami sudah kembali bertaubat dengan taubatan nasuha. Di tahun yang lalu segala amal baik kami ya Allah ridhoi, kabulkan, terima sebagai amal ibadah yang Kau ridhoi. Dan untuk ke depan nanti ya Allah, jadikan hari-hari yang kami lalui ya Allah sadar sesadar-sadarnya, satu saat ajal pun tiba, entah nanti malamkah, entah esokkah, jadikan ya Allah satu saat lepas ruh dari jasad, semua akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua dari sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah segala urusan kami di tahun yang baru dan seterusnya selalu dalam bimbingan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.